Mana yang benar dengan tahun-tahun ini? Kejadian 15 ayat 13, Keluaran 12 ayat 40. Apa ada hubungan dengan Yeskiel 4 ayat 5 dan 6 yang jumlahnya 430 tahun, pendeta? Saya akan coba bacakan ayat-ayat tersebut. Yang pertama, Kejadian 15 ayat yang ke-13. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Selanjutnya, ayat dalam Keluaran 12 ayat 40. Keluaran 12 ayat 40. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Dan yang terakhir, pendeta, dari Yeskiel 4 ayat 5 dan 6. Sebentar ya. Yeskiel 4 ayat 5 dan 6. Beginilah aku tentukan bagimu berapa tahun hukuman kaum Israel, sekianlah harilah engkau menanggung hukuman mereka, yaitu 390 hari. Kalau engkau sudah mengakhiri waktu itu, berbaringlah engkau untuk kedua kalinya. Tetapi pada sisi kananmu dan tanggunglah hukuman kaum Yehuda 40 hari lamanya. Aku menentukan bagimu suatu hari untuk 1 tahun. Demikian, pendeta. Ada 3 ayat yang mereferensikan beberapa tahun. Oke. Terima kasih. Boleh dibaca sekali lagi Keluaran 12 ayat yang ke-40. Selamat malam Pak Teddy Muntuan. Iya. Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-40 dibaca sekali lagi. Oke. Keluaran 12 ayat 40. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Terima kasih. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sekarang coba kita bandingkan dengan Galatia pasal yang ketiga ayat 16 dan 17. Galatia pasal yang ketiga ayat 16 dan 17. Ayat 16 dan 17. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam. Galatia 3 ayat 16 dan 17. Galatia yang ketiga ayat berapa, pendeta? 16 dan 17. Ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya 1 orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Ayat 17. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Terima kasih. Jadi 430 tahun disebutkan juga di sini, dan 430 tahun itu juga disebutkan di dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-40. Jadi Rasul Paulus mengartikan 430 tahun yang dituliskan di dalam Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-40 adalah tahun yang dihitung mulai dari saat Abraham menerima janji itu. Kapan dia menerima janji tentang keturunannya itu? Dia terima itu di Kejadian pasal yang ke-15. Dari saat itu sampai kepada Tuhan Allah memberikan 10 perintah Tuhan itu di Sinai, yaitu kurang lebih 3 bulan setelah orang Israel itu keluar dari Mesir. Jadi 430 tahun itu dihitung mulai dari saat Abraham menerima janji itu. Ngomong-ngomong, Abraham selalu menjadi orang asing. Ya, dia keluar, dia menganggap dirinya adalah orang asing. Ya, jadi 430 tahun itu adalah dihitung dari Abraham menerima janji itu sampai kepada orang Israel menerima 10 perintah Tuhan
di Gunung Sinai. Itu 430 tahun. Bagaimana dengan yang 400 tahun yang disebutkan dalam Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-13? Coba kita buka sekali lagi Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Kejadian 15. Silakan tolong dibaca. Ayat 15 ayat 13. Kejadian 15 ayat 13. Firman Tuhan kepada Abram, "Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya." Jadi yang ditekankan di sini adalah dianiaya 400 tahun lamanya. Ya, dianiaya 400 tahun lamanya. Jadi kita harus hitung dimulai dari kapan penganiayaan itu dimulai. Ya, walaupun ada saat-saatnya di mana mereka menghadapi hidup yang tidak terlalu banyak penganiayaan, tapi kapan penganiayaan itu dimulai? 400 tahun katanya. Nah, sebenarnya bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan itu, mereka berada di dalam bangsa Israel berada di Mesir, mohon maaf. Israel itu masuk ke Mesir pada waktu Yakub datang ke Mesir bersama-sama dengan anak-anaknya semua, ada 70-an orang itu pada waktu Yakub sudah berumur 130 tahun. Ya, 130 tahun. Dan kalau dihitung-hitung sebenarnya, sepertinya saya pernah bahas ini juga di acara Tajam, saya lupa kapan, itu kurang lebih ada 215 tahun lah tinggal di negeri Mesir itu sendiri. Tinggal di negeri Mesir itu. Tetapi waktu mereka mulai tinggal di negeri Mesir, waktu mereka datang, mereka tinggal di tanah Goshen. Waktu itu Firaun yang mengenal Yusuf masih hidup. Oh, mereka hidup enak, dikasih tanah yang subur, tanah penggembalaan, mereka hidup dengan enak. Nanti Firaun yang tidak mengenal Yusuf itu memimpin, barulah kemudian mereka kerja paksa. Demikian kata Keluaran pasal yang pertama, baru mereka kerja paksa. Tetapi yang dihitung di sini bukan hanya waktu mereka kerja paksa itu saja, tetapi kapan dimulainya. Dimulainya penganiayaan atau kesukaran yang dihadapi oleh keturunan, ya, yang disebutkan di sana adalah keturunanmu, ya, bukan keturunan-keturunan, ya, dikatakan di dalam pasal 15 ayat yang ke-13 akan mendapatkan penganiayaan itu bukan hanya berbicara tentang waktu mereka kerja rodi di Mesir, ya, bukan hanya itu. Kapan itu mulai? Oke, kita coba buka sekali lagi. Kita baca sekarang di dalam Kejadian pasal yang ke-12 dulu. Kejadian pasal yang ke-12. Kita akan baca di dalam ayat yang ke-4. 12 ayat 4. Dan pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun waktu ia berangkat dari Haran. 75 tahun. Lalu kapan Abraham itu punya anak yang namanya Ishak? Pasal yang ke-21 ayat yang ke-5. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Jadi itu adalah sudah 25 tahun semenjak ia menerima janjinya. 25 tahun setelah ia menerima janji dari Tuhan, di mana itu adalah saat di mana perhitungan 430 tahun itu dimulai waktu ia menerima janji. Tadi kita sudah bahas. 25 tahun kemudian, yaitu waktu dia umur 100 tahun, Ishak lahir. Ishak lahir. Sekarang coba kita baca pasal 21 ayat yang ke-8. Bertambah besarlah anak itu, artinya Ishak, dan ia disapih. Ini Kejadian 21 ayat 8. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari di mana Ishak itu disapih. Ya. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu, sedang main dengan Ishak anaknya. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah anak perempuan itu beserta dengan anaknya. Ya.
sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Ayat yang ke-11, hal itu sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu dan segala yang dikatakan Sarah kepadamu. Oleh karena kalau kita baca cerita ini, ada suatu kesan bahwa Hagar itu menghina Sarah, lalu kemudian Ismail itu di dalam cerita ini pun menganggap rendah Ishak. Oleh sebab itu, maka Sarah mengatakan agar supaya biarlah Hagar dan Ismail ini dipisahkan dari keluarga mereka. Inilah cerita versi Alkitab yang kita boleh lihat di sini. Itu terjadi pada saat Ishak itu disapih, katanya. Ishak itu disapih. Lalu pada waktu mereka sedang bermain-main antara Ishak dan Ismail, nampaknya ada suatu hal yang tidak mengenakan sehingga Sarah mengatakan biarlah mereka pergi. Jadi waktu anak itu disapih, usianya 3 atau 4 tahun. Ya, jadi kalau tambah dengan 25 tahun, tambah 3 tahun atau 4 tahun, ya 28, 29. Maka mulai saat itu dikatakan bahwa Ishak itu mendapatkan sesuatu perlakuan yang tidak menyenangkan. Dari siapa? Coba kita baca di dalam pasal yang ke-15 tadi, ada petunjuk di sana, pasal 16. Adapun Sarai, istri Abraham itu tidak beranak, ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Jadi asal mula dari pertikaian yang terjadi, yang digambarkan oleh Alkitab itu adalah pada waktu Hagar masuk di dalam keluarga Abraham. Lalu ia mempunyai anak. Lalu kemudian ada Ishak. Maka terjadi beberapa konflik di dalam keluarga itu. Jadi awal dari 430 tahun itu adalah pada waktu Abraham berusia 75 tahun. Lalu kemudian awal dari 400 tahun di mana keturunanmu, demikian kata Alkitab, akan dianiaya, itu adalah pada saat dimulai, pada saat Ishak itu disapih. Jadi kurang lebih 30 tahun setelah Abraham menerima janji itu. Jadi dengan demikian dari saat itu menjadi 400 tahun sampai kepada bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Jadi kurang lebih itulah beberapa perhitungan yang boleh kita lihat membantu kita untuk memahami tentang apa yang dialami oleh Abraham dan keturunannya, khususnya pada waktu orang Israel berada di Mesir. Bagaimana dengan Yehezkiel pasal 4 ayat 5 dan ayat yang ke-6? Ini terjadi jauh setelah orang Israel itu selesai dengan penderitaan 400 atau 430 tahun itu. Jauh setelah itu. Bahkan ini Yehezkiel pasal 4 ayat 5 dan 6 ini menggambarkan keadaan orang Israel di pembuangan yang lain, yaitu pembuangan yang berada di Babel. Karena Yehezkiel bernubuat pada saat bangsa Israel berada di Babel dalam pembuangan. Dan ini bukan hanya untuk orang Israel secara keseluruhan. Di sana ada jumlah 390 tahun untuk Israel dan 40 tahun untuk Yehuda. Menggambarkan ini terjadi pada saat bangsa itu sudah terbelah dua. Dan itu waktu bangsa itu terbelah dua kan itu sudah selesai setelah Raja Saul, Daud, kemudian Salomo. Nanti waktu Rehabeam baru ada kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Jadi tidak ada kaitannya Yehezkiel 4 ayat 5 dan 6 dengan apa yang terjadi di dalam kitab Kejadian ataupun Keluaran. Kurang lebih demikian.